Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani dari kelas non-regular C Akademi Farmasi Amasi Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul yang telah saya kerjakan. Modul ini terbagi atas 5 bagian. Pada modul pertama, mengkaji literatur tentang penyakit. Pada modul kedua, observasi lapangan. Pada modul ketiga, inventarisasi tanaman obat. Pada modul keempat, kajian tanaman obat. Dan pada modul kelima, mengenai rancangan inovasi. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, yuk kita kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman obat dan memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar. Pada modul 1, saya mengkaji tentang penyakit saluran pernafasan atau sesak nafas. Mengapa saya mengambil penyakit tersebut? Karena saya lihat di Indonesia sangat rentan terjadi penyakit saluran pernafasan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Modul 1 meliputi pengertian penyakit, penyebab, gejala, pengobatan secara modern dan tradisional, serta kandungan senyawa metabolit di dalam tanaman obat yang bermanfaat sebagai penyembuhan. Saluran pernafasan adalah proses pengambilan atau menghirup oksigen ke dalam tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida atau zat asam arang dan uap air keluar dari tubuh. Saluran pernafasan pada manusia menggunakan beberapa alat, yaitu hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Faktor pemicu atau penyebab gangguan saluran pernafasan sering terjadi karena beberapa faktor yang mendasari. Dalam hal ini, faktor penyebab gangguan pernafasan dapat berasal dari penyakit yang datang dari kondisi autonomi. Tidak berfungsinya saluran pernafasan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan juga bisa disebabkan karena asap rokok, asap kendaraan, sampah, asap pabrik. Asap ini akan membuat kadar oksigen menipis sehingga kita merasa sesak jika menghirupnya. Selain itu, asap ini mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Gejala atau ciri-cirinya itu seperti kebiasaan merokok 11-20 batang per hari, mengalami gejala gangguan saluran pernafasan sebanyak 45 atau 64,3% responden. Hasil analisis statistik diperoleh nilai P volume. Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan gejala gangguan saluran pernafasan dan juga gejala penyakit ISPA, dikarenakan gejala awalnya bersifat ringan sehingga terlambat dalam pengobatan oleh pihak medis yang dapat menyebabkan pneumonia pada anak dan dapat mengakibatkan kematian. Untuk pengobatan atau terapi secara modern, beberapa jenis pengobatan secara modern biasanya diberikan untuk obat analgetik antipiretik seperti paracetamol dan ibuprofen untuk meredakan demam dan nyeri-nyeri. Kedua, untuk obat antihistamin seperti diphenhydramine untuk mengurangi pengeluaran lendir pada hidung jika infeksi saluran pernafasan yang disertai dengan alergi. Ketiga, obat dekongestan seperti pseudoephedrine untuk meredakan hidung tersumbat. Dan yang keempat, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau aspirin dapat meredakan rasa sakit dan demam. Untuk pengobatan secara terapi atau tradisional, biasanya dipakai itu seperti kunyit. Dengan cara direbus kunyit sekitar 3 gelas air, kemudian dituang hasil rebusan kunyit saat tersisa sekitar 1 gelas, kemudian diminum. Untuk jahe, direbus jahe yang telah diiris tipis bersama secangkir air selama 10-20 menit, kemudian dituang lalu diminum. Dan untuk batang jambu mente, kulit batang jambu mente dibuat dengan merebus 1 bagian kulit batang dengan 8 bagian air berdasarkan penggunaan tradisional di masyarakat. Kulit batang direbus dengan menggunakan 100 ml air suling mendidih selama 15 menit. Saring dalam keadaan panas, kemudian tunggu dingin selama kurang lebih 5 menit. Senyawa metabolit primer
atau sekunder yang diperkirakan mampu memiliki efek pencegahan, penanganan, dan pengobatan terapi. Seperti kunyit. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang telah terbukti mampu mengurangi peradangan di saluran napas. Kurkumin mengandung senyawa antioksidan yang mampu melawan stres oksidatif termasuk peradangan dan infeksi saluran pernapasan. Hal inilah yang membuat kunyit berpotensi sebagai obat herbal sesak napas. Jahe mengandung senyawa gingerol yang dapat melegakan saluran pernafasan. Dan pada batang jambu mente, kulit batang dari jambu mente mengandung tanin yang cukup banyak, seperti satsama, asam galat, dan ginekol katekin. Selanjutnya pada modul kedua. Lanjut modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi lapangan saya lakukan pada masyarakat Desa Tasese, Kecamatan Menuju, berada di dataran tinggi Kabupaten Goa. Kecamatan Menuju berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Karanggoe, sebelah timur Kecamatan Parigi, sebelah selatan Kecamatan Bungaya dan Kabupaten Takalar, sebelah barat Kecamatan Bento Marannu dan Kabupaten Takalar. Kecamatan Menuju terdiri dari 7 desa yaitu Desa Palantikang, Desa Tanah Karaeng, Desa Monconloe, Desa Bilalang, Desa Menuju, Desa Tasese, dan Desa Tamalatea. Desa Tasese terletak di salah satu bukit Kabupaten Goa, Kecamatan Menuju. Desa Tasese, Kecamatan Menuju berada pada wilayah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Umumnya dapat kita jumpai berbagai jenis tanaman tumbuh subur. Adapun responden yang telah saya wawancarai yaitu Kasmarawati, umur 29 tahun, riwayat penyakit sesak napas. Ini atas nama siapa? Kasmarawati. Ya, ikut dari mana? Australia. Apakah masyarakat di sini biasa menggunakan tanaman untuk mengobati sesak napas? Pada modul ketiga, saya melakukan pendataan terhadap responden saya bagaimana cara mengolah ramuan tanaman obat yang dipercayai dalam mengobati penyakit. Dan ini adalah beberapa informasi cara pengolahan tanaman obat yang saya dapatkan dari responden. Apakah masyarakat di lingkungan ini menggunakan tanaman sebagai pengobatan dalam mengatasi penyakit? Masyarakat di sini biasa menggunakan tanaman untuk mengobati sesak napas, Bu? Apakah ada tanaman herbal atau ramuan yang biasa digunakan untuk mengobati sesak napas? Kunyit direbus pakai air gelas, 3 gelas sampai 1 gelas, lalu jadi kita dengan 3 gelas air ya, kemudian dituang adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Kunyit memiliki kandungan kurkumin yang telah terbukti mampu mengurangi peradangan di saluran pernafasan. Kurkumin mengandung senyawa antioksidan yang mampu melawan stres oksidatif, termasuk peradangan dan infeksi saluran pernafasan. Hal inilah yang mampu membuat kunyit berpotensi sebagai obat herbal sesak nafas. Selanjutnya modul kelima. Pada modul kelima saya akan melakukan rancangan inovasi dari hasil observasi yang saya lakukan.
yaitu dengan melakukan pembuatan ramuan kunyit untuk pengobatan sesak napas di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Dengan harapan ramuan kunyit ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk pengobatan sesak nafas.